Welcome to Geography class. Pada bab 1 ini, kita akan mempelajari tentang hakikat geografi. Saya Kasni Murnizar, Guru Geografi SMA Negeri 3 Pekanbaru. Standar kompetensi memahami konsep, pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. Kompetensi dasar menjelaskan konsep geografi, pendekatan geografi, objek studi geografi, prinsip geografi, serta aspek-aspek geografi. Tujuan mempelajari geografi agar kita memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan untuk mengembangkan kemampuan berpikir analisis geografis, serta memahami fenomena geosfer, memupuk rasa cinta pada tanah air, menghargai keberadaan negara-negara lain dalam menghadapi masalah yang timbul sebagai akibat interaksi manusia dengan lingkungannya. Pada menu utama ini, kita akan bahas nanti materi hakikat geografi, serta silahkan kalian pahami, kemudian nanti kalian akan dapat mengerjakan evaluasi yang sudah disediakan. Geografi. Istilah geografi pertama sekali dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Eratosthenes dalam karya tulisnya yang berjudul Geographika. Geografi ini berasal dari bahasa Yunani dari dua kata, yaitu geo artinya bumi, grafika artinya gambaran atau keterangan. Jadi geografi adalah gambaran atau keterangan tentang bumi. Geografi ini berkembang pesat sejalan dengan berkembangnya pandangan dan pengetahuan manusia tentang bumi. Pengertian geografi. Pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi atau gejala geosfer, serta interaksi antara manusia dengan lingkungan dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Pengertian ini dikemukakan oleh Ikatan Geografi Indonesia saat seminar Lokakarya di Semarang tahun 1988. Kemudian pengertian geografi ini banyak lagi dikemukakan oleh para ahli, antara lain oleh Dr. Andus Daljuni, Profesor Imade Sandi, Profesor Erbin Tarto, Claudius Ptolemeus, Bernardus Ferranus, dan lain-lain. Untuk siswa sekalian, silakan kamu cari perbandingan pengertian geografi yang dikemukakan oleh 5 para ahli yang tertulis pada slide ini. Ruang lingkup geografi meliputi semua gejala yang ada di permukaan bumi. Inilah yang disebut dengan gejala geosfer. Atmosfer membahas tentang udara, litosfer kulit bumi, hidrosfer perairan, biosfer makhluk hidup, antroposfer manusia. Yang nanti akan kita pelajari baik di kelas 10 ini maupun nanti di kelas 11. Untuk perkembangan geografi, ada 2 aliran yang muncul. Yang pertama, aliran fisis determinis atau paham fisis determinis. Aliran ini mempercayai bahwa alam sangat menentukan kehidupan manusia. Misalnya, ketika alam menyediakan A, maka manusia hanya bergantung kepada A. Tokoh aliran ini antara lain Karl Ritter, Frederick Hetzel, dan Ellsworth Huntington. Yang kedua, berkembang aliran berikutnya yang disebut dengan aliran posibilis. Merupakan aliran yang beranggapan bahwa manusia memiliki peluang besar untuk menentukan pola kehidupannya. Dikenal juga dengan konsep genre de valle. Aliran ini mengatakan bahwa karena manusia mempunyai ilmu, pengetahuan, dan teknologi terus berkembang, maka saat alam menyediakan A, manusia tidak tergantung kepada A saja. Manusia bisa merubahnya menjadi B, C, dan seterusnya. Tokoh aliran ini yaitu Paul Vidal de la Blache. Berikutnya, untuk tugas pada slide yang tadi, silakan para siswa semuanya carilah tokoh
contoh kegiatan di masyarakat yang awalnya menganut paham fisis determinis, kemudian berubah menjadi mengikuti paham posibilis karena ilmu pengetahuan dan teknologi bisa merubahnya. Objek studi geografi ada dua, objek material dan objek formal. Objek material mencakup 5 fenomena geosfer yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, yaitu litosfer, hidrosfer, antroposfer, biosfer, dan atmosfer. Sementara objek formal ada 3, yaitu keruangan, ekologi, dan wilayah. Masing-masing objek ini dibantu oleh ilmu bantu masing-masing, seperti geomorfologi, geologi, pedologi, hidrologi, oseanografi, meteorologi, klimatologi, zoogeografi, fitogeografi, demografi, geografi ekonomi, dan geografi politik. Berikutnya, ini adalah ilmu-ilmu bantu geografi atau ilmu penunjang geografi. Ilmu penunjang geografi ini ada dua kelompok. Ada kelompok ilmu bantu fisik, ada kelompok ilmu bantu sosial. Kalau kelompok ilmu bantu fisik, ini dia, antara lain geologi, geomorfologi, oseanografi, meteorologi, klimatologi, hidrologi, biogeografi, zoogeografi, pitogeografi. Serta kelompok kedua, ilmu bantu sosial, demografi, antropologi, sosiologi, ilmu politik, ekonomi, penginderaan jauh, sistem informasi geografi, serta kartografi. Nah, kepada siswa sekalian, untuk ilmu bantu geografi yang dua kelompok ini, silahkan cari tahu apa saja pengertian dari kedua kelompok ilmu bantu ini. Misal, yang pertama ilmu fisik, geologi, itu mempelajari tentang struktur tanah dan batuan. Silahkan cari tahu selanjutnya. Para siswa kelas 10, untuk menjelaskan fenomena geosfer yang sudah dibahas tadi, maka kita akan bisa menjawab 6 pertanyaan pokok yang dikenal dengan 5W1H. What, where, when, why, who, dan how. Apabila terjadi fenomena geosfer di muka bumi, dengan mempelajari geografi, kita akan bisa menjawab pertanyaan apa yang terjadi, di mana terjadi, kapan terjadi, mengapa bisa terjadi, siapa yang menjadi penyebabnya atau siapa yang menjadi korbannya, dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. 10 konsep dasar geografi. Ini adalah konsep esensial yang harus dikuasai di dalam geografi. Ada konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, aglomerasi, nilai guna, pola, morfologi, interaksi interdependensi, diferensiasi area, dan konsep keterkaitan ruang. Yang pertama, konsep lokasi, yaitu letak atau posisi suatu objek di permukaan bumi. Konsep lokasi ini dibedakan atas dua. Ada lokasi absolut atau mutlak, dan ada lokasi relatif atau nisbi. Perbedaannya adalah, kalau absolut, letaknya bersifat tetap atau statis, yang tidak akan mengalami perubahan, misal letak astronomis suatu objek. Sementara lokasi relatif, letak yang berubah-ubah atau dinamis, berdasarkan keadaan lingkungan sekitar, misal letak sosial ekonomi suatu objek. Yang kedua, konsep jarak, yaitu konsep yang dilihat dari segi ukuran. Konsep jarak ini ada dua, yaitu yang pertama, jarak mutlak atau absolut, ukuran geometris yang dinyatakan dalam satuan jarak
Contoh, jarak Pekanbaru Duri adalah 130 km. Itu termasuk ke dalam konsep jarak mutlak. Sementara jarak relatif, ukuran satuan tempuh yang dinyatakan dalam satuan waktu. Contoh, waktu tempuh Pekanbaru Duri 2,5 jam. Disebut relatif tergantung penggunaan sarana prasarana serta kondisi wilayah. Keterjangkauan, yaitu hubungan antar objek ke ruangan berdasarkan sarana dan prasarana angkutan atau komunikasi. Jadi keterjangkauan kuncinya adalah menggunakan sarana dan prasarana atau untuk menjangkau gampang mudah sulitnya lokasi. Contoh, karena sulitnya angkutan, maka suatu daerah di pegunungan tinggi menjadi sulit dijangkau atau diakses. Konsep pola, yaitu persebaran suatu fenomena geosfer di muka bumi. Misalnya, konsep aliran sungai, pola aliran sungai. Pola pemukiman yang dilihat dari atas memiliki bentuk tertentu. Morfologi yaitu bentuk permukaan bumi atau relief atau topografi sebagai hasil kerja tenaga geologi, tenaga dari dalam atau endogen, tenaga dari luar atau eksogen. Contoh bentuk-bentuk relief seperti berikut ini: pegunungan, lembah, lereng, dataran rendah, dataran tinggi, dan sebagainya. Konsep yang keenam, aglomerasi, yaitu kecenderungan mengelompoknya fenomena geosfer yang terkait dengan aktivitas manusia di suatu kawasan. Misal, mengelompok karena industri, mengelompok karena perdagangan, mengelompok karena pemukiman, dan sebagainya. Nilai kegunaan, yaitu manfaat, nilai guna suatu ruang atau lahan bagi kehidupan. Misalnya, di daerah pantai yang landai, nilai gunanya berbeda bagi penduduk setempat maupun penduduk yang datang dari kota. Interaksi interdependensi, yaitu adanya saling mempengaruhi dan saling ketergantungan antara objek ke ruangan. Misal, interaksi desa dengan kota. Antara desa dan kota memiliki ketergantungan. Desa membutuhkan kota, kota membutuhkan desa. 9. Diferensiasi area atau region, yaitu perbedaan corak karakteristik antar wilayah. Misal, perbedaan antara kondisi di pedesaan dan perkotaan. 10. Keterkaitan keruangan, yaitu adanya keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat. Misal, di daerah pegunungan karena suhunya rendah, tumbuh dengan baik sayur-sayuran. Pendekatan geografi. Pendekatan geografi ada 3, pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Perbedaan ketiganya adalah terletak kepada pokok pemicu masalahnya. Misal, yang pertama pendekatan keruangan. Apabila fenomena suatu wilayah di muka bumi disebabkan oleh alam, maka dikaji oleh pendekatan keruangan. Yang kedua, pendekatan kelingkungan. Apabila kondisi wilayah di permukaan bumi disebabkan oleh faktor manusia, maka dikaji oleh pendekatan kelingkungan. Dan yang ketiga, pendekatan kewilayahan. Apabila fenomena terjadi di permukaan bumi dipicu oleh ulah alam dan manusia, kedua-duanya punya kontribusi yang sama, maka disebut dengan pendekatan kewilayahan. Untuk para siswa sekalian, untuk pendekatan geografi ini silahkan cari contoh fenomena alam atau gejala geosfer yang terjadi di muka bumi yang disebabkan oleh ketiga faktor pendekatan ini.
Objek studi geografi. Ada objek formal dan objek material. Kalau objek formal, cara pandang, pikir, analisis keruangan yang menjadi titik berat kajiannya adalah dari segi material. Contoh, geografi, sejarah, ekonomi, antropologi. Sementara objek material mempelajari fenomena yang terjadi di muka bumi yang disebabkan karena gejala geosfer. Tadi sudah dibahas di slide sebelumnya, ada 5 gejala geosfer yang bersifat alami dan sosial budaya. Seperti alami aliran sungai, curah hujan, sosial budaya seperti pemukiman, persebaran penduduk, dan lain-lain. Prinsip dasar geografi ada 4. Prinsip-prinsipnya adalah persebaran, interrelasi, deskripsi, korologi. Perbedaan keempatnya adalah kalau prinsip persebaran menyangkut tentang persebaran baik sumber daya alam maupun manusia di muka bumi. Kalau prinsip interrelasi, kajiannya adalah tentang kaitan suatu objek dengan objek lain, kaitan suatu wilayah dengan wilayah lain, saling berhubungan. Prinsip deskripsi, kajiannya adalah fenomena alam yang dikaitkan dengan mencirikan berupa gambar, grafik, atau diagram, ataupun peta. Yang keempat, prinsip korologi membahas tentang ruang. Para siswa sekalian, untuk 4 prinsip geografi, silahkan cari pengertian masing-masingnya. Baik, para siswa kelas 10 SMA, untuk berikut ini mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang materi bab 1 hakikat geografi ini, maka ini ada soal evaluasi. Silahkan jawab sehingga nanti akan terlihat komentar benar dan salahnya. Untuk komentar benar dan salah, ada tombol back untuk kembali ke soal semula dan ada tombol next untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Atau tombol home untuk kembali ke menu utama. Dan jangan lupa, selain dari soal evaluasi yang akan kamu laksanakan berikut ini, tadi di masing-masing slide ada beberapa soal yang sudah dilontarkan. Itu juga kamu harus selesaikan dengan baik. Nanti setelah soal yang tadi kamu bisa jawab, kamu tentu dengan mudah juga menyelesaikan soal ini. Silahkan lanjutkan untuk mengerjakan soal ini. Semoga berhasil. Lanjut slide berikutnya. Sampai habis. Jangan cepat-cepat lagi. Kasih waktu lah dia berpikir. Jangan terus lanjut.